Kita membaca dari Yeremia. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17. Kita akan membaca ayat yang ke-7 dan 8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita tetap setia di tengah-tengah zaman yang begitu berubah, maka salah satu yang penting bagi kita adalah akar yang dalam. Akar yang dalam, akar yang kuat, yang bukan hanya menopang, tetapi terus mendapatkan sumber kehidupan. Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Yeremia ini, saudara, sebenarnya di dalam kitab Yeremia ini Tuhan berbicara kepada umat yang sedang goyah di tengah-tengah tekanan dan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, yaitu di bawah pengaruh bangsa-bangsa sekitar pada waktu itu, orang Israel. Saudara, orang Israel pada waktu itu mudah berpaling kepada kekuatan manusia. Sebagai bangsa yang kecil, ya, dan ada bangsa-bangsa yang lebih besar, itu akan gampang tergoda untuk berpaling, untuk meminta bantuan pertolongan kepada bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat menurut kalkulasi manusia. Mereka lupa bahwa sumber kehidupan sejati hanyalah Tuhan. Sumber kekuatannya juga Tuhan, bukan bangsa-bangsa itu. Nah, di tengah kondisi atau situasi itu, di tengah kondisi situasi di mana orang Israel gampang tergoda oleh kekuatan bangsa-bangsa di sekelilingnya dan berharap meminta bantuan kepada mereka, firman Tuhan ini dinyatakan. Dimunculkanlah gambaran yang indah dan tajam tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Apa katanya? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi yang berbahagia, yang diberkati adalah mereka yang mengandalkan Tuhan, bukan bangsa-bangsa lain. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan pada bantuan bangsa-bangsa lain. Yang secara kasat mata, yang secara logika, yang secara hitung-hitungan matematika manusia, itu akan membantu. Tapi Tuhan ingatkan, bukan itu sumber pertolongan kita. Bukan itu yang bisa menolong kita, yang kita bisa harapkan. Nah, saudara, bayangkan ketika kita melihat satu ayat yang berbicara begitu kuat. Sebuah pohon, bayangkan sebuah pohon yang tetap hijau, tidak takut saat panas datang, tidak kering walau musim tandus, bahkan terus berbuah. Sebenarnya di sini letak kuncinya bukan pada cuacanya, tetapi pada akar yang ada di bawah pohon itu, yang tersembunyi, yang tidak lihat, yang kita tidak lihat, tetapi menjangkau ke dalam sumber air yang membuat pohon itu terus bertumbuh subur, bahkan berbuah. Saudara, ketika kita berbicara tentang akar sebenarnya bisa merupakan simbol iman yang tersembunyi namun vital. Iman itu nggak dilihat orang, tersembunyi dalam hati kita. Tetapi itu kekuatan yang vital. Sumber iman itu kekuatan yang vital. Banyak orang fokus pada daun, banyak orang fokus pada buah, yaitu penampilan luar, pelayanan mungkin, keberhasilan, pengakuan. Banyak orang fokus di sana. Tetapi saudara, sebenarnya kita jangan pernah lupa memperhatikan akarnya.
Kamu mau berusaha bagaimana tampil, menunjukkan daun, buah, menampilkan luar pelayanan yang begitu mempesona. Tapi ketika akarmu itu tidak ada atau lemah, maka kedalaman relasi pribadi dengan Tuhan menjadi satu, cerminannya. Ada banyak orang aktif melayani tapi tidak pernah memiliki relasi dengan Tuhan yang baik. Tidak pernah memiliki relasi kedekatan dengan Tuhan. Tanpa relasi atau kedalaman relasi pribadi dengan Tuhan, maka pelayanan kita hanya menunjukkan penampilan luar. Saudara, tanpa akar yang kuat, daun yang rimbun hanya bertahan sebentar. Maka ketika relasimu dan relasi saya dengan Tuhan tidak kita bangun sedemikian dalam, maka apa yang kita tampilkan di luar itu akan tahan sebentar saja. Semusim istilahnya. Setelah itu ya layu, karena tidak ada akarnya. Iman yang sejati bukan sekedar perasaan hangat saat ibadah. Sering orang memakai ini, aduh saya tersentuh, saya merasakan hadirat Tuhan waktu ibadah. Iman sejati bukan hanya itu. Tetapi iman sejati tetap selalu ada atau merupakan keputusan setiap hari. Untuk apa? Untuk melekat pada Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Untuk melekat kepada Tuhan. Meskipun tidak ada yang melihat. Jadi ketika kita berbicara iman ini bukan karena dilihat orang. Kita melakukan ibadah, kita menyembah, kita berdoa. Justru ketika orang tidak melihat kita, itu menjadi ukuran sejauh mana kedalaman relasimu dengan Tuhan. Seperti akar yang terus mencari air di kedalaman tanah, iman yang sejati akan terus mencari hadirat Tuhan di balik kesibukan dunia. Sudah belakangan ini saya sering mengatakan kepada kita, jangan pernah memakai dalih atau alasan kesibukan untuk mengabaikan relasimu dengan Tuhan. Dan pagi ini saya tegasin lagi bahwa iman sejati terus mencari hadirat Tuhan. Bahkan di balik kesibukan kita. Jadi tidak kalah oleh kesibukan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan kita, iman kita salah satunya diuji adalah ketika ada angin atau ada badai atau tantangan secara sederhananya. Jadi saudara, ketika kita berbicara tantangan atau badai, itu bukan berarti Tuhan menjauh dari kita. Tapi perhatikan, kadang Tuhan mengizinkan badai agar kita sadar akar kita belum cukup dalam. Saudara, kadang kalau saya merenungkan juga dalam hidup saya pribadi, kadang tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika, oh iya ya, akar saya belum begitu kuat. Akar saya belum begitu kuat. Saya harus perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini. Dan salah satu yang selalu Tuhan ingatkan dalam diri saya adalah bagaimana membangun kedalaman relasi dengan Tuhan. Itu harus terus-menerus ditingkatkan. Saudara, tekanan hidup, ketidakpastian zaman ini, godaan atau tren, masalah tren, semuanya bisa mengguncang kita. Betul ya? Tetapi justru di sanalah Tuhan mengundang kita untuk menancapkan akar iman lebih dalam lagi. Ketika kita ingin memandangkan patok itu, memukul patok itu, biasanya tok goyang-goyang, tok yang kecuali yang pakai mesinnya. Kenapa? Supaya makin dalam dan makin kuat, saudara. Jadi ketika kita bicara tantangan, itu bukan berarti Tuhan menjauh, tetapi justru kesempatan untuk kita bisa melihat sedalam mana iman kita. Akar yang kuat tidak menolak badai. Ia justru bertumbuh melaluinya. Akar yang kuat tidak pernah menolak badai, tetapi justru bertumbuh melaluinya. Saudara, pohon yang berakar itu, yang berakar di tepi air, tidak takut pada musim kering. Mengapa?
Karena saudaraku, sumber hidupnya tidak bergantung pada hujan. Tetapi pada aliran air yang konstan, yang kontinu, yang terus ada. Demikian dalam kehidupan orang percaya. Yang berakar dalam firman dan kasih Tuhan akan tetap hidup dalam bahkan saat dunia terasa kering. Kenapa? Karena akar kita tertabat begitu dalam dan aliran kasih, aliran pemberian Tuhan itu konstan. Saudara, hari-hari ini kita hidup di era di mana tren, opini, dan tekanan sosial begitu bisa mencabut keyakinan banyak orang. Saudara, sesuatu yang viral kadang menantang kita. Sesuatu yang tren juga menantang kita. Dan tidak jarang orang justru tergoda imannya, tercabut keyakinannya karena banyak yang sedemikian. Saudara, iman yang berakar pada Kristus tidak akan mudah tercabut oleh tren sekalipun. Oleh opini, oleh budaya, oleh apa saja, tidak mudah tercabut. Iman mungkin digoncang, tapi tidak tumbang. Iman yang sejati mungkin menangis, orang yang beriman ya, tetapi tidak kehilangan harapan. Jadi orang yang memiliki iman sejati mungkin digoncang, ya, sama menghadapi badai, tapi tidak tumbang. Orang yang memiliki iman sejati benar bisa menangis, ya, tapi tidak kehilangan harapan. Iman yang sejati tidak pernah takut dengan badai, tetapi justru bertumbuh melaluinya. Bertumbuh melalui setiap badai. Kiranya Tuhan memampukan kita. Di tengah badai kita tak bertumbuh di hadapan. Maka pujian ini, biarlah Tuhan yang terus senantiasa melingkupi dengan kasih-Nya. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa, kami ingin berakar dalam yang sungguh-sungguh dalam kepadamu. Ajar kami untuk tidak hanya mencari daun dan buah, tetapi menumbuhkan akar iman yang kuat di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Saat badai datang, tolong kami untuk tetap teguh, tetap hijau, dan terus berbuah bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkaulah sumber air kehidupan kami yang tak pernah kering dalam kehidupan kami di segala musim apapun.